Tren minum kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup, membuat industri kopi semakin berkembang. Pada Agustus 2019, tercatat lebih dari 2.950 gerai kopi tersebar di seluruh Indonesia. Jumlahnya naik 3 kali lipat dibanding tahun 2016. Angka itu belum termasuk kedai kopi independen maupun tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Tidak hanya itu, konsumsi kopi Indonesia juga meningkat. Proyeksi pada 2019-2020, konsumsi kopi domestik mencapai 294.000 ton, meningkat 13% dari tahun sebelumnya. Kopi tidak hanya sekadar bisnis. Dalam secangkir kopi, tersimpan juga harapan. Setidaknya bagi 3 pemuda pendiri kedai kopi Kiturato yang juga penyandang disabilitas. Saldi Rahman, Wahyu Alistia, dan Randy Agusta mendirikan kedai kopi Kiturato setelah mereka memutuskan untuk keluar dari perusahaan tempat mereka bekerja. Ketiganya sepakat berwirausaha karena mereka ingin keluar dari zona nyaman demi membuat hidup lebih bermanfaat bagi penyandang disabilitas. Visi kita tadi sama kan, jadi pengen mempekerjakan teman-teman disabilitas atau kedepannya mereka pengen buka usaha mandiri gitu. Jadi target kita itu dengan adanya Kiturato, mereka bisa bergabung di Kiturato, nanti kedepannya mereka bisa buka usaha sendiri gitu Kak. Ketiganya juga tidak sembarangan memberi nama kedai kopi yang tengah dirintisnya. Kedai kopi Kiturato memiliki makna kesetaraan yang diimpikan oleh penyandang disabilitas. Jadi namanya Kiturato kita ambil dari bahasa Sumatera, artinya dalam bahasa Indonesia itu kita rata atau kita setara. Jadi kita ingin kedepannya dengan ada Kiturato atau nggak ada perbedaan lah dari kami yang disabilitas dengan mereka yang orang normal gitu depannya. Demi meraih kesetaraan dan kesuksesan dari kemandirian mereka, usaha kedai kopi Kiturato tidak hanya dijalankan oleh penyandang disabilitas. Kehadiran kedai ini agar menginspirasi teman-teman disabilitas lainnya untuk terus berjuang dalam meraih kesuksesan. Inspirasi ini mereka tuangkan ke dalam gelas-gelas yang digunakan Kiturato. Kebetulan di cupnya itu ada 3, kayak kita menyebutnya inspirasi. Jadi di situ ada salah satunya itu cita-cita kami juga setinggi Anda, terus setara dalam perubahan, terus perbedaan itu kayak makna gitu-gitu. Jadi kita ingin menyampaikan ke masyarakat pesan-pesan itu kalau kita itu sama gitu. Jadi kita itu bisa juga seperti mereka gitu. Tujuan berdirinya Kiturato bukan hanya membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman disabilitas. Melalui kedai kopi Kiturato, mereka dapat mengubah stigma terhadap para disabilitas yang tak jarang dianggap sebelah mata. Kami juga dengan keterbatasan fisik itu mempunyai kesempatan dan cita-cita yang sama seperti mereka. Jadi lebih ke bagaimana cara mereka merubah cara pandang mereka teman-teman non-disabilitas kepada teman-teman disabilitas itu agar mereka memandangnya kita sama. Tidak ada istilah seperti ini, seperti itu, bahwa kami memiliki kekurangan, kami akan menyusahkan seperti itu. Konsep awalnya lebih seperti itu dan itu menjadi PR besar kami untuk merubah mindset teman-teman kami seperti itu, khususnya untuk teman-teman disabilitas. Saldi, Alis, dan Randy memang nekat berwirausaha di bidang kopi. Dengan modal seadanya, serta tanpa memiliki kemampuan membuat kopi. Namun,
Hal ini tidak menjadi halangan bagi mereka berwirausaha. Mereka terus belajar dan belajar dengan meracik kopi yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Awalnya kita semua tidak paham kopi, tidak tahu apa itu kopi. Cuman kita belajar dari digital, dari YouTube, Instagram, apa sih kopi itu. Nah, di sana kita belajar, kita racik kopi di rumah, racik sendiri sampai kita mendapatkan rasa yang pas untuk dipasarkan, baru kita berani action di pasar. Ya, kayak belajar kayak teman-teman yang udah sukses di Kitorato. Kan gak mungkin juga kita selamanya di dunia pekerjaan kayak buat nyiapin buat ke jangka panjangnya. Kedai kopi Kitorato memiliki cara tersendiri dalam menggait pelanggan. Mereka menggunakan mobil Volkswagen dengan tipe kombi. Dengan mobil ini mereka dapat berjualan dengan berkeliling di Jalan Granada, BSD Serpong, dan di beberapa acara yang mereka sambangi. Dalam mengendarai mobil klasik ini, mereka tidak dibantu oleh orang non-disabilitas. Mereka mengendarai sendiri dengan kekurangan yang dimiliki. Meski sedikit menyulitkan, namun hal ini tak jadi halangan bagi mereka dalam berwirausaha. Sulit, cuman sulitnya itu pas nyetir. Karena ya kondisi mobil lama, mobil jadul kan. Jadi itu nggak power steering mas, jadi setirnya keras gitu. Apalagi saya tangan satu, ya saya cukup mengeluarkan tenaga lah buat nyetir mobil ini. Tapi ya lama-kelamaan saya udah biasa. Mobil yang digunakan Kitorato berjualan bukanlah mobil milik mereka bertiga. Mobil ini merupakan mobil pinjaman yang dipinjam secara gratis. Untuk mobil itu alhamdulillah ada orang baik yang mobilnya nggak kepake, jadi dia nawarin ke kita buat dipinjemin lah ke kita yang ngelola mobilnya gitu Kak. Upaya menyetarakan penyandang disabilitas dengan orang non-disabilitas juga ditempuh melalui jalur pendidikan. Pada November 2019, mereka membuka kampus bisnis yang berada di kawasan Ciater, Serpong, Tangerang Selatan. Kitorato membuka kampus ini secara gratis untuk teman-teman disabilitas. Kampus didirikan untuk membantu teman-teman disabilitas agar memiliki bekal dalam bekerja dan mendirikan usaha secara mandiri. Tujuannya itu untuk teman-teman disabilitas yang ingin bekerja ataupun bikin usaha mandiri, mereka bisa belajar di kampus bisnis ini dulu Kak. Jadi setelah mungkin di sini mereka dapat materi, terus setelah siap untuk terjun ke lapangan, bikin usaha, mungkin baru dilepas gitu. Jadi tujuannya untuk belajar dulu sih. Selain pembekalan berwirausaha, mental mereka pun dibentuk di kampus ini. Sebab tak jarang, teman-teman disabilitas merasa tidak percaya diri dalam bersaing dengan yang lain. Bagaimana anak-anak disabilitas ini kita berikan pembelajaran mulai dari personal development, kemudian juga mulai dari motivasi, percaya diri, kemudian pada akhirnya adalah mereka lebih pede, lebih bisa, karena mereka kita ajarkan yang pertama knowledge, bagaimana menjadi lebih percaya diri itu penting, kemudian skill
skill apa yang mereka butuhkan, bertemu dengan orang lain, lebih percaya diri, dan tentunya nantinya itu menjadi attitude bagi mereka. Kampus bisnis yang diperuntukkan untuk teman-teman disabilitas ini tidak beroperasi seperti kampus pada umumnya. Kampus bisnis ini hanya buka pada akhir pekan mulai pukul 11 siang sampai pukul 4 sore. Peserta yang belajar di kampus bisnis mengaku senang dan termotivasi bisa sukses seperti teman-teman disabilitas lainnya. Hal inilah yang mendorong mereka untuk ikut belajar di kampus ini. Ya kayak belajar kayak teman-teman yang udah sukses di Kitorato. Kan gak mungkin juga kita selamanya di dunia pekerjaan kayak buat nyiapin buat ke jangka panjangnya. Jika bagi Kitorato ada harapan dalam secangkir kopi, lain lagi dengan pengusaha warung kopi lainnya, Jovian Hartadi, serta Febri dan Saiful. Sebagai sesama pemilik warung kopi di Jakarta Barat, bagi mereka secangkir kopi adalah perjuangan meracik kopi terbaik demi merebut hati penikmat kopi. Buat saya, semakin banyak pesaing, semakin banyak persaingan, justru sebenarnya menguntungkan satu pihak. Kenapa? Itu menjadi sebuah produk mainstream. Jovian Hartadi tampak sibuk menyiapkan berbagai keperluan berdagang di rumahnya di Kalideres, Jakarta Barat. Pemuda berusia 24 tahun ini menjajakan kopi racikan sendiri di halaman rumah. Jovian atau akrab disapa Jo sebetulnya memiliki sebuah kedai kopi di daerah Tomang. Namun, berhubung kedainya belum siap beroperasi, sementara waktu ia berjualan kopi di halaman rumah. Sejak kecil, Jo, pemuda asal Bangka ini, sudah tertarik pada kopi. Ketertarikannya berawal saat ia sering mencicipi kopi hitam khas Bangka. Hal tersebut membuat Jo bercita-cita memiliki kedai kopi sendiri. Impian Jo pun kini terwujud dengan penuh pengorbanan. Dari mulai berhenti kuliah hingga keluar dari pekerjaannya di sebuah kantor swasta, jatuh bangun telah ia rasakan. Waktu itu akhirnya bawa nekat. Setelah bekerja selama setahun di kantor, ada modal kecil, awalnya nggak buka kafe, gerobak jus. Tapi karena kurang perhitungan, karena belum siap juga lah secara mental, masih panas-panasan gitu, masih menggebu-gebu. Akhirnya kita buka, sebulan gagal. Di situ bawaan udah pasrah sebenarnya. Tapi keinget lagi kan karena cita-cita, tapi nggak langsung buka. Jadi saya kerja dulu di kafe. Dulu di tempat pertama saya kerja 1,5 tahun, lalu perlahan pindah-pindah sembari ngumpulin modal, baru akhirnya buka di 9 Mei 2018. Kegagalan dalam berdagang sebelumnya dan pengalamannya bekerja di kafe akhirnya memberi Jo sebuah pelajaran berharga. Ia memahami seluk-beluk bekerja di kafe, baik dari sisi manajemen, pembuatan menu, dan membangun jaringan pelanggan. Membuatnya kini lebih matang dalam mempersiapkan diri membuka kedai kopi yang menjadi impiannya. Namun perjuangannya tidak berhenti di situ. Jo harus bersiap menghadapi persaingan di depan mata, khususnya dengan kedai kopi lainnya di Jakarta Barat. Sedikitnya, lebih dari 70 kedai ada di daerah ini. Meski begitu, Jo tidak gentar menghadapi pesaing. Tantangan itu membuat Jo terus memikirkan inovasi agar kedai-kedai kopinya berkembang. Buat saya, semakin banyak pesaing, semakin banyak persaingan, justru sebenarnya menguntungkan satu pihak. Kenapa? Itu menjadi sebuah produk mainstream. Gitu. Tinggal kita persaingan sempurna aja.
adu harga, adu kualitas, adu servis, adu nama gitu. Ya seperti usaha-usaha lainnya lah. Perjuangan dan pengorbanan Joe dalam membangun usaha kopi hingga memiliki kedai sendiri juga melibatkan konflik dengan kedua orang tuanya, terutama sang ibu Harma. Harma awalnya menentang pilihan Joe yang ingin berwirausaha di bidang kopi. Karena Harma berpendapat bisnis itu tidak menjamin kesuksesan untuk masa depan. Terlebih dengan fakta bahwa Joe sampai harus meninggalkan bangku pendidikannya serta berhenti kerja, membuat sang ibu semakin keras menentang keinginan Joe. Namun, kegigihan Joe dalam bekerja mewujudkan mimpi di usaha kopi, membuat hati sang ibu pun perlahan luluh dan mendukung keputusan Joe mendirikan kedai kopi. Sang ibu merasa yakin dan mendukung keputusan Joe setelah ia melihat konsistensi usaha anaknya dalam mewujudkan cita-citanya tersebut. Kita baru ngeliat kafe itu kan perkembangannya tahun-tahun terakhir ini. Tapi ternyata dia memang gigih di situ gitu. Nggak pindah-pindah cita-citanya itu. Tetap mau buka kafe. Ya awalnya ya kita sebagai orang tua kalau ngeliat ini kan pengennya cari aman aja. Anak itu ya kerja aja gitu kan setiap bulan gitu kan dapat gaji. Tapi dia yakin gitu bahwa di bisnis ini tuh prospeknya ke depan tuh bagus gitu kan. Ya sebagai orang tua akhirnya ya kita melihat kegigihan dia ya, yang tadinya pertama agak ragu, ya pelan-pelan mulai timbul keyakinan seperti saya bilang tadi. Ternyata dia memang serius di bidang ini gitu loh. Ya udah semua ketar-ketir, cuman dari sayanya saya tetap berjuang aja. Itu kan pilihan saya gitu. Resiko saya tanggung sendiri. Usaha kopi akan terus berkembang mengikuti kemajuan zaman. Begitu juga dengan geliat kopi di Jakarta Barat. Jika 2 tahun lalu hampir tidak terdengar, kini pegiat kopi di Jakarta Barat terus bermunculan. Mereka nggak suka gitu loh, nggak suka. Ya udah gue mulai edukasi kenapa kopinya asam, kenapa lu nggak pakai gula, karena kan pakai gula kenapa kan gitu. Kalideres adalah salah satu wilayah di Jakarta Barat yang memiliki tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi. Di balik padatnya penduduk ini, tumbuh pula potensi ekonomi yang cukup besar. Makanya tak heran, kedai kopi di Kalideres terus bermunculan. Jumlahnya saat ini sudah puluhan. Salah satunya Zik Coffee. Kafe ini dimiliki oleh 2 anak muda, Febri dan Saiful, 2 pemuda asli Jakarta Barat. Sejatinya, Zik Coffee sudah berdiri sejak 6 tahun lalu. Namun, kala itu Saiful masih berjuang seorang diri. Awal mula Saiful merintis usaha kopinya adalah dengan mendirikan stand di pinggir jalan menggunakan gerobak. Setelahnya, ia kerap berpindah-pindah tempat hingga akhirnya berkolaborasi dengan temannya Febri dan berpindah ke tempat yang saat ini ditempatinya. Perjuangan Saiful kala itu dalam berjualan kopi racikannya tidak mudah. Warga Jakarta Barat saat itu masih sulit lepas dari kopi kemasan atau sachet. Mulanya di Jakarta Barat, masih jarang terdapat kedai kopi kelas menengah yang menyajikan olahan kopi asli dari biji kopi yang membuat jenis olahan kopi ini belum begitu dikenal lidah warga Jakarta Barat. Namun, hal tersebut justru memacu semangat Saiful dalam memperkenalkan cita rasa kopi ke warga Jakarta Barat. Gue mau riset gimana sih mereka yang nggak terlalu tahu banget nih image si kopi ini. Buat paranin tuh samperin yang nongkrong, yang lagi ngobrol-ngobrol, yang lagi pacaran.
gue kasih coba, terus terserah lu bayar apa enggak, kan gitu. Ya benar, mereka nggak suka gitu loh, nggak suka. Ya udah gue mulai edukasi, kenapa kopinya asam, kenapa lu nggak pakai gula, karena kan pakai gula kenapa kan gitu. Seiring berjalannya waktu, kedai kopi kelas menengah mulai tumbuh dan populer di Jakarta Barat pada 2016. Warga mulai mengenal dan akrab dengan rasa khas minuman kopi yang dibuat langsung dari biji kopi. Sadar akan tumbuhnya kedai kopi di Jakarta, membuat Saiful bersama para pegiat dan pecinta kopi lainnya di Jakarta Barat ingin membuat Festival Kopi Jakarta Barat atau Fesko Jakbar sebagai bentuk pemersatu dan sosialisasi produk UMKM Jakarta Barat, khususnya yang bergerak di bidang kopi. Kenapa UMKM? Karena kan sebelumnya di tahun 2018 ini kita nyambung alur bisnisnya nih untuk mereka-mereka yang belum buka, yang baru mau coba-coba. Sampai sini mungkin jangka waktu setahun atau enggak setengah tahun mereka udah buka lah. Ada satu dua orang yang udah buka. Ya udah coba kita rangkum nih gimana konsepnya buat UMKM. Ya udah anak-anak sepakat buatlah. Head Project Fesko Jakbar, Raka Mantik Wicaksono, salah satu rekan Saiful yang sekaligus juga merupakan pecinta kopi di Jakbar, menginisiasi Fesko Jakbar karena selama ini belum banyak penyelenggaraan festival kopi di daerah Jakarta Barat. Setiap tahunnya, tercatat hanya ada 2 penyelenggaraan festival kopi di Jakarta Barat. Namun, sayangnya jarang sekali diikuti oleh peserta dari Jakarta Barat. Bahkan jika ditotal, secara keseluruhan bagi Raka, saat ini baru sekitar 50% pegiat kopi di Jakarta Barat yang telah memberi dukungan. Sebabnya ya mungkin banyak teman-teman yang belum ada passion, dan juga kan kemarin juga kopi belum jadi komoditi, lifestyle, itu sih. Nah sekarang udah menjamurnya kedai-kedai kopi, barulah dari konsumennya mereka up, terus kedai kopinya banyak yang mau buka. Banyak bermunculannya kedai kopi di Jakarta Barat tidak akan ada artinya jika setiap pegiat kopi yang ada tidak saling mengenal dan bersatu untuk saling menyosialisasikan produk UMKM-nya kepada masyarakat luas. Festival Kopi Jakarta Barat atau Fesko Jakbar 2019 hadir untuk mempopulerkan produk-produk kedai kopi yang ada di Jakarta Barat, sekaligus ajang silaturahmi para pegiat UMKM berbasis kopi dari berbagai daerah. Kopi telah tumbuh menjadi sebuah bisnis dengan potensi menggiurkan. Pegiat kopi berlomba meracik kopi terbaik sebab selalu ada perjuangan dalam secangkir kopi yang dinikmati setiap orang.